Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Piga Menfa Malang ya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat pakan alternatif dari batang pepaya dan sayuran nanti ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bikin bahan dari batang pepaya ya teman-teman. Nah, untuk batang pepaya ini juga bisa kita gunakan untuk pakan alternatif entok ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita chopper atau kita pasrah ya. Nah, kita potong-potong dulu biar kecil, biar nanti untuk proses mencacahnya biar lebih mudah ya. Nah, ini untuk sayurannya tadi juga kita dapatkan dari pasar ya. Nah, ini untuk batang pepaya ini sangat bisa ya teman-teman untuk buat dijadikan pakan alternatif khususnya untuk entok ya. Tapi ingat teman-teman ya, untuk batang pepaya ini kalau bisa jangan terlalu sering ya. Nah, karena apa? Untuk batang pepaya ini mengandung getah ya teman-teman. Mengandung getahnya itu bisa menyebabkan entok bisa batuk ya. Atau apa ya? Ya kayak batuk gitulah teman-teman ya. Kalau terlalu sering. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman yang ingin menggunakan batang pepaya itu kalau bisa dijemur dulu atau dikasih air panas ya, atau dikasih air rebusan itu biar nanti hasilnya biar tidak ini ya, endoknya bisa biar tidak batuk. Nah, ini untuk hasil batang pepaya tadi ketika kita sudah chopper ya. Nah, untuk alat choppernya ini aslinya pasrah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti manual ya, tidak harus pakai mesin. Ini kita menggunakan mesin ya untuk meringankan tenaga kita. Jadi kalau pasrah itu biasanya di toko itu sekitar 10.000 atau 15.000 ya yang manual. Kalau untuk hasil pepayanya atau buah pepayanya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sangat bagus sekali. Nah, sama seperti hasilnya yang manual itu ya teman-teman. Nah, kita gunakan batang pepaya ini hanya beberapa batang saja ya, atau beberapa potongan saja, tidak banyak sekali ya. Ini cuman untuk menambah karbohidratnya biar nanti untuk menghemat biaya pakan kita ya. Soalnya untuk biaya pakan entok ini kalau kita males cari pakan yang sudah disediakan itu lumayan banyak habisnya ya teman-teman. Apalagi untuk harga dedak sekarang khususnya bekatul ya atau konsentrat itu sangat mahal sekali. Nah, ini untuk sayur-sayurannya ini masih cukup lumayan bagus ya teman-teman. Ini hasil dari kita ambil dari pasar. Nah, ini untuk batang pepaya ini kita gunakan pisaunya eh, seperti stainless ya, seperti di video-video sebelumnya yang sudah kita sepilkan. Nah, untuk sayuran ini kita gunakan pakai pisau ya teman-teman, pakai chopper. Soalnya ini untuk fungsinya juga beda. Nah, nanti kita akan sepilkan juga seperti apa sih untuk cara pasrahnya batang pepaya dan buah pepayanya. Nah, hasil untuk alat pisaunya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya bulat. Ini hasilnya untuk bahannya ini stainless ya. Kita beli di toko besi. Itu dalam keadaan masih bentuk kotak ya. Nah, cuman kita potong sendiri, habis itu kita lubangi. Nah, habis itu di ini ya teman-teman, di apa ya? Pakai kikir ya, kikir yang bulat itu biar nanti bisa tajam. Nah, untuk sementara ini pisaunya kita ganti dulu teman-teman ya. Untuk alatnya ini kita ganti pisau, soalnya nanti buat alat chopper sayurnya ya. Soalnya kalau pakai ini sudah pernah kita coba hasilnya kurang bagus ya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk alat pisaunya. Kita habis bor, kita lubangin, habis itu kita congkel biar dia mengeluarkan ya, baru kita tajemin pakai kikir yang bulat itu. Nah, untuk cara mencacah dengan sayur kita menggunakan pisau seperti ini ya teman-teman. Hasilnya ini fungsinya hanya untuk pasrah ya teman-teman, bukan untuk chopper, makanya ini bisa bongkar pasang. Tapi kalau untuk chopper seperti ini harus berhati-hati ya teman-teman, soalnya
lumayan tajam juga, dan kedua untuk safety-nya ini kurang bagus ya, makanya harus berhati-hati ya. Mungkin sekarang ada, kalau punya teman-teman beli di online chopper yang model sekarang itu kan banyak ya, seperti yang blender itu untuk hasilnya juga lumayan bagus. Ini soalnya buatan sendiri ya teman-teman, jadi ya seadanya aja, yang penting hasilnya sama. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk fungsi pisau atau pasrahnya emang kita bedakan. Nah, ini kebetulan sayur ini limbah dari pasar itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini barang juga masih baru, habis kita yang dirempesin itu ya teman-teman. Ini sangat masih baru sekali. Dan untuk hasil sayur ini nanti fungsinya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Untuk sayur ini orang aja sangat membutuhkan sayuran, apalagi entok ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ganti dengan hijauan ya, tidak harus sayuran ya. Mungkin kalau teman-teman rumahnya di dekat pasar, di dekat toko-toko kayak orang jualan sayuran, nah mungkin ada ya. Nah, kalau nggak ada, bisa teman-teman ganti eceng gondok, terus daun pepaya, terus azolla, kangkung, atau yang lainnya ya teman-teman. Jadi untuk hijauan atau sayuran itu teman-teman menyesuaikan di tempatnya sendiri-sendiri ya. Ini hanya sekedar contoh atau sampel ya, cara menghemat pakan entok ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ulangi beberapa kali ya, biar nanti hasilnya juga lumayan bagus. Nah, biar tidak terlalu besar ya, cuman ini untuk durasi juga kita cepetin ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu panjang, biar tidak bosan juga ya untuk menontonnya. Nah, aslinya kalau rumah kita dekat pasar itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Itu adalah tempat solusi pakan entok yang murah. Nah, tapi teman-teman wajib ketahui ya, untuk pakan alternatif seperti ini itu teman-teman wajib harus dicampur lagi ya, seperti dedak padi dan konsentrat maupun pur ya. Nah, untuk perbedaannya pur atau konsentrat itu beda fungsi ya teman-teman. Kalau pur ini bisa pertumbuhan, bentuknya yang agak besar-besar. Kalau konsentrat itu, kalau untuk entok itu biasanya menggunakan konsentrat pedaging ya. Soalnya ada konsentrat petelur, buat ayam petelur. Jadi teman-teman wajib dikasih campuran ya, jangan hanya hijauan atau sayuran. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan hanya karbohidrat saja, tapi untuk entok ini juga membutuhkan protein dan kalsium yang harus tercukupi. Nah, ini untuk yang pertama kita kasih dedak padi ya teman-teman. Kalau yang lebih bagus itu bekatul ya. Kalau bekatul itu banyak menirnya atau banyak bekas berasnya. Kalau ini dedak padi ya, diseleb keliling. Nah, kita kasih campuran secukupnya saja ya teman-teman. Dan kita kasih, untuk ini kita pakai konsentrat ya, konsentrat pedaging. Teman-teman juga bisa pakai pur ya. Jadi untuk menambah ini tidak harus pakai konsentrat atau pur, tergantung selera kita masing-masing ya. Kalau saya menggunakan pur biasanya ya kok sama konsentrat juga. Nah, untuk konsentrat itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dia lembut. Kalau pur kan nggak lembut seperti ini. Nah, ini kita kasih juga secukupnya. Dan tadi kita juga menggunakan pur juga ya. Soalnya untuk pur ini masa-masa pertumbuhan itu di usia 1 bulan sampai 3 bulan setengah ya. Nah, pur itu seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan usianya juga ya teman-teman. Kalau kita untuk pakan dari usia 1 bulan sampai usia dewasa ya, kita kasih konsentrat pedaging dan pur. Nah, ini kita juga tambahin susu bubuk ya teman-teman. Nah, ini kebetulan ada salah satu ya lumayan jauh dari rumah, ada bekas susu ya, expired. Nah, kita gunakan buat pakan entok, buat menambah kalsiumnya ya atau proteinnya. Nah, habis itu kita aduk sampai rata ya teman-teman.
Ya ini kita bisa kira-kira saja ya, mungkin rata atau belum, ini kita bisa kira-kira saja. Nah, kenapa ini tidak menggunakan air? Nah, karena untuk sayuran ini dia sudah mengandung air ya teman-teman, jadi kita tidak perlu menambah air lagi. Kalau terlalu basah, pakan entok terlalu basah, itu hanya kuat 1 jam sampai 2 jam saja ya untuk pakan entok. Nah, kecuali kalau populasi entok kita banyak, itu tidak masalah ya, kita tambahin sayuran, tambahin air. Tapi alangkah baiknya untuk pakan entok ini jangan terlalu basah ya teman-teman. Kalau kita menggunakan pakan alternatif, biar nanti kalau semisal kita kasihkan ke entoknya, kalau pakannya masih sisa itu masih dimakan lagi ya teman-teman. Tapi kalau populasi entok kita sedikit, untuk pakannya banyak, nanti sisa-sisa itu hanya bertahan 1 jam sampai 2 jam saja. Nah, di kalau sudah lewat 2 jam itu biasanya entok kita itu jarang mau makan ya. Ya mau makan paling ya beberapa ekor saja. Soalnya mungkin sudah nggak enak ya. Nah, ini untuk enak atau memudahkan ngasih makannya, kita pindah ke kaleng seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita pakan hanya untuk pembesaran ya teman-teman. Ini di usia 2 bulan sampai 3 bulan ya. Ada nanti untuk di usia dewasa. Nah, ini ada beberapa ekor ya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan untuk berapa banyak pakannya. Jadi untuk pakan ini kita harus bisa menyesuaikan teman-teman. Kalau kita menggunakan pakan biasa seperti ini, pakan alternatif, ya untuk porsinya kita banyakin ya teman-teman. Nah, kecuali kalau pakan kita bagus, untuk pakan porsinya kita lebih sedikit. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ya intinya kalau pakannya biasa, pakan alternatif, itu porsinya kita banyakin. Nah, fungsinya apa? Biar entok-entok kita tidak kurus, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk populasi kurang lebih 50 ekor ini menghabiskan 1 bak ya teman-teman. 1 bak tadi. Ini untuk pakan sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Nah, untuk pakan seperti ini 2 kali ya. Biasanya kita juga mereview pakan-pakan sehari sekali. Kalau sehari sekali itu bisa dari jagung, pur, dan dedak padi. Tapi untuk perbandingan teman-teman bisa tonton di video-video sebelumnya yang sudah pernah kita upload ya. Oke, sambil kita cara mereka makan ya, sangat lahap sekali. Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Nanti hasilnya seperti apa dan manajemennya bisa untung atau bisa buntung ya. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan sendiri. Nah, ini untuk pakan yang kedua. Ini ada di Umbaran ya teman-teman. Ini hasilnya hanya sekedar contoh atau sekedar sampel ya teman-teman untuk pakan seperti ini. Ini aslinya video ini sudah lama, cuman kita edit kembali. Siapa tahu nanti video ini bisa bermanfaat, bisa terinspirasi teman-teman. Dengan video ini teman-teman bisa termotivasi ya. Atau ya siapa tahu nanti teman-teman juga mau order, kita juga menyediakan dari usia anakan sampai usia dewasa ya teman-teman. Nah, untuk cara ordernya teman-teman bisa langsung WA saja ya. Untuk nomor WA kita sudah tertera di layar pojok kanan atas ya. Nah, untuk lokasi ada di Malang, Jawa Timur ya. Tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran ya. Nah, mungkin kalau yang posisinya masih jauh, lokasinya masih jauh, kita bisa bantu kirim ya teman-teman. Bisa pakai mobil, pakai bis maupun pakai kereta dan pesawat ya, menyesuaikan alamat masing-masing. Nah, kecuali kalau di Sulawesi dan Kalimantan kita hanya bisa menggunakan via udara ya. Ekspedisi andalan kita Aziza Express ya. Nah, ini teman-teman kalau tahu ini kandang yang lama dulu ya teman-teman, yang sudah mengikuti ini kandang lama. Ini sekitar 3-4 tahunan ya. Ini juga dulu
baru buat kandang ini teman-teman. Nah sekarang kandangnya sudah punah ya. Sudah nggak ada. Nah ini untuk usianya yang sebelah kanan ini usia dewasa ya teman-teman, sudah produk. Nah untuk yang sebelah tengah itu usianya sama ya seperti di panggung tadi, usianya 2 bulanan ya yang di bawah ini. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk gunanya kandang disekat-sekat ini aslinya hanya membedakan usia dan membedakan jenisnya ya teman-teman. Nah kalau untuk jenisnya ini hanya entok jumbo semua, cuman ini membedakan usianya ya dari anakan dan usia dewasa. Nah ini juga ada 2 ekor angsa ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video ini untuk menyingkat durasi juga, terima kasih dan semoga untuk konten hari ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman, biar nanti kita untuk bikin konten biar semangat, karena subscribe dan like itu gratis ya. Oke, dan selamat mencoba dan semoga berhasil dan semoga ternaknya sehat juga. Oke, terima kasih. Salam dari Pigamen Farm Malang, Jawa Timur. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sayangku